Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 akan membahas tentang valuation of inventories a cost basic approach. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada Gita Safitri, NPM Mahir 099, Eci Ramadhani Putri Arista, NPM Mahir 102, Gita Holifatul Hidayah, NPM Mahir 115, Dinar Atria Losiana, NPM Mahir 1124, Rivalia Nindias, NPM Mahir 216, Maharani Citra, NPM Mahir 237, dan Savanella Arinka, NPM Mahir 254. Perkenalkan, nama saya Savanella Arinka dengan NPM Mahir 254. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari Valuation of Inventories. Yang pertama ada Inventory Issues. Seperti yang kita ketahui, persediaan sendiri adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Dalam banyak perusahaan, persediaan merupakan aset lancar terbesar sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Perusahaan dagang hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu barang dagangan yang siap jual. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu punya 3 jenis persediaan. Ada bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi. Alur biaya persediaan dimulai dari persediaan awal, ditambah pembelian menjadi barang tersedia untuk dijual, barang yang terjual menjadi harga pokok penjualan, sedangkan sisanya menjadi persediaan akhir. Selanjutnya, untuk pencatatan persediaan itu dibagi menjadi 2, ada secara perpetual dan periodik. Sistem perpetual mencatat setiap transaksi persediaan secara langsung dan terus diperbarui, sehingga nilai persediaan dan harga pokok penjualan selalu diketahui. Sedangkan untuk sistem periodik hanya menghitung persediaan pada akhir periode melalui perhitungan fisik, dan harga pokok penjualan dihitung berdasarkan selisih. Perbedaan utama kedua sistem ini adalah pada cara pencatatan dan frekuensi pembaruan data persediaan. Sistem perpetual itu lebih ke detail dan real time-nya, sedangkan untuk sistem periodik lebih sederhana namun kurang akurat. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan tentang inventory control atau pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan sangat penting bagi perusahaan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari biaya penyimpanan yang sangat besar. Tanpa pengelolaan yang baik, perusahaan bisa kehilangan penjualan atau mengalami kelebihan stok. Banyak perusahaan menggunakan sistem perpetual karena lebih akurat dan dapat mencatat persediaan secara real time, apalagi dengan bantuan teknologi seperti scan kasir. Namun, tidak semua perusahaan menggunakan sistem ini karena biaya. Meskipun penggunaan sistem apapun, perusahaan tetap perlu melakukan pengecekan fisik persediaan secara berkala untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting karena bisa terjadi kesalahan, kehilangan, atau kerusakan barang. Determining cost of goods sold atau menentukan HPP. Barang yang terjual tidak selalu sama dengan barang yang dibeli atau diproduksi dalam satu periode, sehingga perlu dilakukan perhitungan biaya. Harga pokok penjualan atau HPP dihitung dari total barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Barang tersedia untuk dijual berasal dari persediaan awal ditambah pembelian atau produksi selama periode tersebut. Baik, berikutnya adalah goods and cost included in inventory. Nah, jadi goods included inventory adalah barang yang diakui sebagai persediaan perusahaan pada suatu tanggal laporan karena secara kepemilikan sudah menjadi milik perusahaan, baik yang berada di gudang maupun yang masih dalam perjalanan. Lalu definisi dari cost included inventory adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan barang hingga siap dijual, seperti harga beli dan biaya pengiriman, yang dimasukkan juga ke dalam nilai persediaan. Selanjutnya kita memasuki ke goods and cost classification. Pada bagian goods included in inventory ini, yang pertama ada goods in transit, yang berarti barang yang sering dikirim dari penjual ke pembeli. Nah, kepemilikan ini tuh tergantung syarat pengiriman atau FOB, jadi bisa masuk persediaan pembeli atau penjual. Lalu ada consigned goods, yang berarti barang yang dititipkan ke pihak lain untuk dijual. Nah, kepemilikan tetap di pihak yang menitipkan, jadi masih bisa jadi masuk persediaannya. Lalu ada special sales agreement yang berarti kesepakatan penjualan dengan cara tertentu, misalnya hak retur atau cicilan. Lalu pada bagian cost included in inventory, yang pertama ada product cost.
yang artinya biaya yang langsung terkait dengan perolehan atau pembuatan barang dan dimasukkan ke dalam persediaan sampai barang terjual. Lalu ada period cost, yang artinya biaya yang tidak terkait langsung dengan persediaan dan langsung dibebankan sebagai beban pada periode terjadinya. Lalu yang terakhir adalah treatment of purchase discounts, yang artinya cara mencatat potongan harga dari pembelian, biasanya mengurangi nilai persediaan jika diskon diambil. Saya Gita Safitri akan bahas tentang arus biaya persediaan. Nah, di sini tuh ada gambar arus persediaan yang dimana gambar ini tuh menunjukkan alur perhitungan persediaan dalam akuntansi. Pertama itu ada beginning inventory atau persediaan awal ditambah cost of good purchases atau pembelian, itu hasilnya menjadi cost of good available for sale atau barang tersedia untuk dijual. Nah, dari jumlah itu yang terjual itu menjadi cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan. Yang tersisa menjadi ending inventory atau persediaan akhir. Nah, di sini itu metode perhitungannya itu ada dua, ada perpetual dan periodik. Nah, metode perpetual itu adalah arus biaya persediaan yang mencatat pembelian dan penjualan barang secara real time setiap terjadi transaksi akun persediaan dan langsung diupdate di debit saat dibeli dan dikredit saat dijual. Nah, selanjutnya itu ada sistem periodik, yaitu metode pencatatan persediaan di mana HPP atau harga pokok penjualan itu dan persediaan akhir itu dihitung hanya pada akhir periode melalui stok opname. Nah, pembelian ini tuh dicatat di akun pembelian, bukan persediaan langsung. Metode umumnya meliputi FIFO dan LIFO. Nah, selanjutnya itu ada metode utama arus biaya persediaan. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out, yaitu asumsi barang yang pertama dibeli adalah barang pertama dijual. Nah, HPP-nya itu menggunakan biaya lama, sedangkan persediaan akhirnya itu menggunakan biaya terbaru, sehingga menghasilkan laba lebih tinggi saat inflasi. Yang kedua itu adalah average cost, yaitu menggunakan rata-rata biaya dari seluruh unit yang tersedia untuk dijual. Nah, metode ini menghaluskan fluktuasi harga. Yang selanjutnya yang ketiga adalah identifikasi spesifik, yaitu melacak biaya sebenarnya dari setiap barang individu. Umumnya itu digunakan untuk barang bernilai tinggi dan unik seperti perhiasan maupun otomotif. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cira Madani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan metode arus biaya. Nah, untuk mengilustrasikan metode aliran biaya, bisa teman-teman lihat untuk kasus di bawah ini. Nah, untuk identifikasi kasusnya, ada metode ini digunakan pada kasus yang praktis untuk memisahkan berbagai pembelian secara fisik. Harga pokok penjualan termasuk biaya barang-barang tertentu yang sudah dijual. Kemudian metode ini digunakan pada saat menangani sejumlah kecil barang mahal dan mudah dibedakan. Metode ini menandingkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Pada metode ini aliran biayanya sesuai dengan aliran fisik barang. Kelemahan dari aliran biaya ini adalah memungkinkan perusahaan dapat memanipulasi laba bersih. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan metode rata-rata terimbang, ada kasus di bawah ini dengan identifikasi kasus harga item yang ada dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Selanjutnya, bukan sebagai subjek manipulasi pendapatan dan seringkali digunakan ketika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengukur aliran fisik persediaan tertentu. Selanjutnya ada mengilustrasikan metode rata-rata bergerak. Nah, pada kasus ini dapat diidentifikasi bahwa harga berubah-ubah dan Anda bisa melihat harga di kolom balance berubah dari 4 euro ke 4,30 sampai 4,45. Nah, tujuannya menghindari lonjakan drastis pada laporan laba rugi akibat fluktuasi harga pasar yang tidak stabil.
Selanjutnya ada metode arus biaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atriolosiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan dari bab metode arus biaya. Nah, di sini saya ada biaya rata-rata. Yang pertama itu harga item yang ada di persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang yang serupa tersebut tersedia selama periode tersebut. Selanjutnya, bukan berarti subjek manipulasi pendapat, dan yang terakhir ada seringkali digunakan ketika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengukur persediaan tertentu. Selanjutnya ada dua tabel, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode rata-rata bergerak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu metode tabel metode rata-rata bergerak. Jadi yang pertama yaitu harga berubah tiap beli. Biaya rata-rata per unit itu dihitung ulang setiap ada barang yang baru masuk, yaitu sama dengan pembelian. Yang kedua, cara hitungnya yaitu total nilai uang stok lama itu ditambah dengan stok baru dan dibagi total jumlah unit. Selanjutnya itu menghitung HPP penjualan. Nah, saat barang dijual pada tanggal 19 Maret, harga yang dipakai adalah harga rata-rata terbaru saat itu, yaitu 4,30 euro per unitnya. Jadi hasil akhirnya nilai stok selalu mengikuti harga rata-rata. Paling akhir total semuanya yaitu 4,45 euro. Selanjutnya dari gambar tersebut terdapat metode rata-rata tertimbang. Jadi perhitungannya yaitu yang pertama, biaya rata-rata itu dibagi dari total biaya barang yang tersedia dibagi dengan total unitnya, yaitu 43.900 euro dibagi 10.000 yang totalnya 4,39 per unitnya. Selanjutnya yang kedua ada nilai persediaan akhir yang dibagi dengan sisa unit yang dikali dengan biaya rata-rata atau bisa disebut ending inventory. 600 unit dikali 4,39 euro sama dengan 26.340 euro. Dan yang ketiga ada harga pokok penjualan atau HPP, bisa disebut dengan cost of goods. Itu biaya awal dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Jadi 43.900 euro itu dikurangi dengan 26.340 euro. Jadi totalnya ada 17.560 euro. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keluar pertama masuk pertama atau MPK atau first in first out, yaitu FIFO. Nah, terdapat 4 kriteria. Yang pertama yaitu diasumsikan bahwa barang yang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Yang kedua, perkiraan arus fisik barang. Yang ketiga, persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu tidak dapat menandingkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Nah, terdapat gambar di situ, yaitu sistem periodik. Berdasarkan gambar tersebut, yaitu prinsip utamanya adalah barang yang pertama kali dibeli dianggap pertama kali dijual. Artinya stok yang tersisa
di akhir adalah barang dari pembeli terbaru. Selanjutnya menghitung persediaan akhir, yaitu 100 euro karena sisa stok ada 6.000 unit, maka diambil dari urutan pembelian paling akhir, yaitu 2.000 unit dari pembelian 30 Maret, yaitu 4,75 euro 4.000 unit. Jadi sisa dari pembelian tanggal 15 Maret yaitu 4,40 euro. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP. Total biaya barang tersedia 43.900. Dikurangi nilai persediaan akhir tersebut, hasilnya di situ terdapat 16.800 euro. Jadi intinya dalam FIFO ini nilai aset stok akhir itu menggunakan harga pasar terbaru, sedangkan biaya yang keluar atau HPP itu menggunakan harga stok lama. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode first in first out dengan sistem persediaan perpetual. Nah, mekanisme first in first out ini menjelaskan bahwa barang yang pertama kali dibeli akan keluar atau dijual pertama kali juga. Nah, contohnya pada gambar, pada tanggal 19 Maret terjadi penjualan 4.000 unit. Sesuai prinsip first in first out, beban diambil dari stok tertentu, yaitu 2.000 unit, kemudian sisanya dari stok berikutnya, yaitu 2.000 unit. Nah, dalam semua kasus di mana first in first out ini digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan, baik menggunakan sistem perpetual maupun sistem periodik. Nah, selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Seperti pada gambar, di awal kita mempunyai saldo awal, yaitu pembelian dan penjualan. Harga beli dari 4.000 naik menjadi 6.000. Nah, dampaknya pada laporan laba rugi untuk metode average cost ini menghasilkan HPP yang lebih tinggi, yaitu 18.000, karena harga dirata-ratakan, jadi mengakibatkan laba bersih terlihat lebih rendah, yaitu sebesar 19.200. Nah, sedangkan dampak untuk metode first in first out ini menghasilkan HPP yang lebih rendah, yaitu 16.000, dikarenakan menggunakan harga stok lama yang lebih murah. Jadi akibatnya laba bersih menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar 20.400. Selanjutnya, seperti pada gambar, ini ketika harga naik, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi pada akhir tahun. Nah, meskipun first in first out ini menghasilkan laba yang lebih tinggi di awal tadi, tapi justru average cost ini menghasilkan kas yang lebih tinggi pada akhir tahun. Dikarenakan pada metode average cost ini, perusahaan membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan metode first in first out. Nah, baik, itu saja presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.